Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua sehat ya. Baik. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang materi dengan judul Hidup Bersyukur. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu kita akan berdoa ya. Baik, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu serta kesehatan yang Engkau berikan pada hari ini kepada kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami ingin memulai pelajaran kami ini. Tolong Engkau sertai kami Tuhan dari awal pertengahan hingga berakhirnya pelajaran ini. Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak di sini ada yang pernah bersyukur tidak? Atau ada yang belum pernah bersyukur? Mungkin semua kita pernah bersyukur ya. Nah, jadi setelah kita mengikuti pelajaran ini, kita dapat yang pertama, kita dapat menjelaskan mengapa kita harus bersyukur. Nah, yang kedua, kita akan menunjukkan sikap bersyukur kepada Tuhan dalam hidup sehari-hari. Dan yang ketiga yaitu kita dapat memahami pentingnya bersyukur kepada Tuhan. Dan yang keempat yaitu kita dapat mengetahui cara-cara bersyukur kepada Tuhan. Nah, terlebih dahulu Ibu akan menceritakan suatu kisah tentang hidup bersyukur, yaitu dari kisah Nabi Nuh. Jadi Ibu akan menceritakan kisahnya terlebih dahulu ya. Nuh adalah orang yang baik. Ia dan keluarganya diselamatkan Allah karena berbakti kepada Allah. Selain Nuh dan keluarganya, ada orang-orang di bumi yang memiliki hati yang kejam dan sangat membenci Allah. Maka Allah berkata, "Aku akan menghapus manusia yang telah kujadikan itu dari muka bumi ini, baik manusia maupun hewan, baik binatang melata dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal telah menjadikan mereka." Kemudian, akan tetapi Nuh berkenan di mata Tuhan. Karena itu, Tuhan Allah mempunyai rencana untuk menyelamatkan Nuh dan keluarganya dan semua jenis hewan masing-masing berpasangan. Allah menyuruh Nuh itu membangun sebuah bahtera atau perahu yang sangat besar. Di dalam bahtera itu, Nuh akan selamat bersama keluarganya. Nah, karena Nuh seorang yang sangat patuh kepada Allah dan ia sangat percaya kepada Allah, maka ia membuatkan bahtera bersama anak-anaknya. Ia membuat bahtera yang panjangnya sekitar 130 meter dan lebarnya sekitar 23 meter. Orang-orang yang melihat Nuh membuat bahtera itu tertawa karena mereka tidak percaya apa yang akan diucapkan Nuh. Nuh mengucapkan bahwa Allah akan membuat bencana di muka bumi ini. Kemudian mereka tidak percaya apa yang dikatakan Nuh. Lalu mereka menertawakan Nuh. Kemudian hukuman Allah itu datang. Dan banjir yang sangat besar 40 hari dan 40 malam lamanya. Hujan dan air itu mengamuk dan semua orang jahat tenggelam, tetapi Nuh dan keluarganya selamat. Nah, ketika dataran kering, Nuh dan keluarganya keluar dari bahtera itu. Mereka berlutut dan menyatakan syukur kepada Allah atas kelepasan mereka. Allah senang dengan korban syukur dan persembahan yang diberikan Nuh kepada Allah karena mereka mempersembahkannya dengan hati yang tulus. Nah, itu saja kisah dari Nabi Nuh. Nah, jadi anak-anak yang dapat kita ambil adalah kita harus percaya kepada Allah, kita harus patuh kepada Allah. Nah, kemudian jika Allah telah menyelamatkan hidup kita dari apapun, sepatutnya kita harus bersyukur kepada Allah. Kita mengucap syukur kepada Allah karena Allah telah baik, telah menolong kita dari semua pencobaan-pencobaan. Nah, anak-anak,
Apakah kamu pernah bersyukur? Kemudian, apa saja yang kamu syukuri? Dan kemudian, mengapa kamu bersyukur? Serta bagaimana cara mengungkapkan rasa syukur tersebut? Nah, baik, setelah ini kita akan membahas semua pertanyaan-pertanyaan tadi ya. Nah, jadi pertanyaan yang pertama tadi ialah pernahkah kamu bersyukur? Di sini ada yang pernah bersyukur tidak? Semua orang pasti pernah bersyukur kepada Allah karena hidup bersyukur adalah satu hal yang penting dalam hidup orang percaya. Bersyukur berarti berterima kasih, yang artinya ialah suatu perbuatan yang bertujuan untuk berterima kasih atas segala limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nuh telah memberi kita contoh bagaimana menyatakan rasa syukur dan rasa berterima kasih dengan setulus hati atas perbuatan Allah yang Maha Kuasa di dalam hidupnya. Tuhan telah memberikan keselamatan atas hidup mereka karena mereka telah percaya kepada Allah. Karena mereka patuh terhadap Allah, mereka sangat menghargai Allah dan menyembah Allah. Nah, yang kedua yaitu apa saja yang harus kamu syukuri. Ada berbagai hal atau ada berbagai alasan yang perlu kita syukuri selalu kepada Allah. Nah, seperti Nuh tadi, ia bersyukur karena Allah telah menyelamatkan hidup mereka atau hidup Nuh dan keluarganya. Dan kita juga harus bersyukur karena Allah telah menyelamatkan kita dari dosa dan kesalahan. Kita juga harus bersyukur karena Allah itu baik. Nah, jadi ada yang dikatakan di dalam Mazmur pasal 136 ayat 1 mengatakan, "Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya." Sepatutnya kita bersyukur karena Tuhan Allah masih memelihara hidup kita sampai saat hari ini. Tuhan masih memberi kita napas untuk hidup. Tuhan masih memberi kita segala kekuatan, segala kesehatan untuk hidup kita. Nah, jadi sepatutnya kita harus bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan itu sangat baik di dalam hidup kita. Dan yang ketiga yaitu mengapa kamu bersyukur. Jadi ada banyak bukti pemeliharaan dan kasih Allah dalam hidup kita sehingga kita sepatutnya perlu bersyukur kepada Allah. Nah, Tuhan Allah memberikan kita orang tua, keluarga, guru, sahabat, teman, bahkan Allah memberikan alam semesta yang dapat kita nikmati sampai saat ini. Dan Allah itu sangat baik sehingga Allah juga memberikan kita segala yang kita perlukan. Contohnya Allah memberikan kita makanan, pakaian, minuman, dan juga tempat tinggal. Nah, Allah juga mengasihi kita dengan cara Allah menyembuhkan ketika kita sakit, Allah menghibur kita ketika kita sedih, melindungi kita ketika kita dalam bahaya, dan Allah menolong kita ketika kita berada di dalam kesulitan. Dan yang keempat yaitu bagaimana cara kamu mengungkapkan rasa syukur tersebut. Jadi ada banyak cara ya anak-anak untuk kita mengungkapkan rasa syukur kepada Allah. Ya, contoh yang pertama yaitu berdoa. Jadi dengan kita berdoa, kita dapat berterima kasih kepada Allah di dalam doa kita. Kita dapat memberikan rasa syukur kita di dalam doa kepada Allah dengan cara kita berdoa memohon kepada Allah, memohon perlindungan Allah karena Ia telah melindungi kita. Kita juga berterima kasih kepada Allah di dalam doa kita. Nah, yang kedua yaitu membaca Alkitab. Nah, mengapa membaca Alkitab itu termasuk di dalam cara kita untuk menyatakan rasa syukur kepada Allah. Jadi, Allah yang memelihara hidup kita, sehingga Allah juga memberitakan firman-Nya melalui Alkitab. Jadi,
kita harus bersyukur kepada Allah dengan cara kita juga harus membacakan firman Allah yang ada di dalam Alkitab. Kita harus merenungkan firman Allah tersebut agar kita selalu bersyukur kepada Allah. Nah, yang ketiga yaitu memberikan korban syukur. Nah, ini sangat penting sekali ya anak-anak, karena kita adalah orang yang selalu diselamatkan Tuhan, dipelihara oleh Tuhan. Tuhan selalu membantu kita, Tuhan selalu baik kepada kita. Nah, contohnya menyatakan rasa syukur kepada Allah yaitu memberikan korban syukur kepada Allah. Jadi kita berterima kasih kepada Tuhan atas pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita. Jadi kita harus memberikan korban syukur kepada Allah. Contohnya di dalam ibadah kita harus memberikan korban syukur berupa kolekte. Yang keempat yaitu membantu orang tua di rumah. Membantu orang tua di rumah juga adalah cara untuk kita menyatakan rasa syukur kepada Allah. Sama yang dikatakan seperti di dalam pertanyaan yang kedua tadi, mengapa kita harus bersyukur? Nah, yaitu karena Tuhan telah memberikan kita orang tua salah satunya. Jadi, sepatutnya kita membantu orang tua kita di rumah dengan kita harus membantu orang tua di rumah dengan menyapu, mengepel, atau sebagainya. Kita harus membantu orang tua. Nah, itu juga adalah cara untuk kita bersyukur kepada Allah. Dan yang kelima, yang terakhir yaitu mengembangkan talenta. Nah, jadi Tuhan itu memberikan kita masing-masing kemampuan atau bakat di dalam hidup kita. Sama seperti dikatakan bahwa bakat dan kemampuan itu juga dikatakan talenta. Nah, jadi Tuhan memberikan kita masing-masing talenta dalam kehidupan kita. Ada yang Tuhan memberikan kita berupa kita bisa menyanyi, kita bisa menari, bisa bermain musik, bisa banyak hal yang tentunya sudah menjadi talenta kita. Nah, jadi apa yang kita punya atau apa yang bakat kita yang kita punya itu harusnya dikembangkan lagi, karena Tuhan telah memberikan bakat yang berbeda-beda. Jadi kita harus mengembangkan bakat tersebut. Nah, itu juga adalah salah satu cara untuk kita menyatakan rasa syukur kita kepada Allah. Jadi ada banyak hal yang harus kita syukuri kepada Allah. Bukan hanya saat ketika kita senang saja kita lalu melupakan Allah. Jangan seperti itu ya, karena di saat kita senang maupun sedih, kita harusnya patut bersyukur kepada Allah. Karena Allah itu yang telah memelihara hidup kita. Nah, di sini ada satu ayat yang mengajarkan kita tentang bersyukur, yaitu Ibu ambil dari Kitab Mazmur pasal yang ke-9 ayat yang kedua. Jadi, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku, aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Nah, jadi kita harus selalu bersyukur ya kepada Tuhan, kita tidak boleh melupakan Tuhan. Nah, di dalam hidup kita juga kita patut menceritakan perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib di dalam hidup kita. Contohnya kita mempunyai pengalaman Allah telah baik kepada kita, kita lulus, kita mendapatkan nilai yang baik karena Tuhan menyertai kita. Nah, jadi di dalam akhir pelajaran kita hari ini, Ibu memberikan kesimpulan. Jadi kesimpulannya yaitu hidup bersyukur adalah hal terpenting yang ada di dalam hidup orang percaya. Nuh memberikan teladan dalam hal hidup bersyukur. Ia bersyukur karena Allah telah menyelamatkan ia dan keluarganya. Kita juga harus perlu bersyukur atas kebaikan dan kasih sayang yang Allah telah berikan kepada kita. Rasa syukur kita dapat kita lakukan kepada Allah dengan cara berdoa, membaca Alkitab, dan memberikan korban syukur, membantu orang tua di rumah, dan mengembangkan talenta.
Jadi semua ungkapan syukur harus diberikan kepada Allah dengan hati yang tulus. Nah, jadi akhir pembelajaran kita yaitu kita harus selalu bersyukur kepada Allah apapun yang terjadi di dalam hidup kita. Maupun kita senang, sedih, kita harus sepatutnya bersyukur kepada Allah. Nah, baik, sampai sini saja pertemuan kita kali ini. Semoga Tuhan memberkati kita. Semoga kita selalu sehat dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan.